Saya sama Dedongkot dulu sama dokter siapa yang di Unisma sama-sama sakit kayak Gus. Itu saya pernah diturunkan lagi hebat-hebatnya di atas Gus. Pulang dari Universitas Islam di Malang, kan ya di Bekasi. Oh ya. Mau ke kantor Ulumul Quran. Saya ngikut kan, dalam pulang itu tuh nama aktivis satu itu ngikut. Ketika naik mobilnya mobil PW Yakob. Wah ini Pak, ada nih di belakang pengikutnya Gus Dur. Turun, saya diturunkan. Dulu belum ada tol. Saya ingat masih ya ada pertigaan yang gantikan di situ tuh di Bekasi apa Pekayon ya. Ya masih pulang itu masih lewat Pekayon situ, masih belum ada tol. Diturunkan dari Unisma. Kan itu jalan itu kan Unisma. Pekayon. Ada katanya pengikutnya Gus Dur katanya di sini. Ah salah naik saya itu. Diturunkan. Dia nggak seneng sama Gus Dur. Saya ceritain sama Gus Dur itu muakak gitu. Wah, aku pulang. Saya ingat gitu. Malah diceritakan saya ngakak malahan. Bagus tuh namanya. Kapomu kapan? Dan saya kan dapat undangan Pak. Sudah itu cerita. 1, 2, 3. Oh, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Khususnya di pemadam kebakaran Pemuda Ujung itu sampai muter sampai dengan ke hutan kayu ya itu tuh. Itu ada batu ditulis gambarnya satu. Dajjal. Tujuannya kepada Gus Dur. Aku melapor kepada Gus Dur. Tenang aja. Balik kepada Dajjal. Dajjal beda memang sama Jud Muhammad. Dajjal ini sendirian. Catatannya ini ada Al-Masihnya. Itu doanya kan ada kan. Mau bikin Masihin. Apa sih Masih? Nabi Isa dikatakan Masih. Dajjal dikatakan Masih. Kan apanya kelihatannya doa. Nabi Isa Masih gitu kan. Kata para ahli tafsir, catatan Masih itu pada bentuk fisik. Dajjal dan Nabi Isa itu tidak punya telapak kaki. Telapak kaki itu kalau lepas berarti Dajjal. Kalau nggak Nabi Isa, ya kan? Kalau nggak Nabi Isa, ya Dajjal. Kita tinggal 2 aja gitu. Yang punya Masih 2. Ini kata-kata mengatakan kalau Dajjal sekarang ini, tahu nggak? Lihat itu mukanya Netanyahu. Lama-lama Dajjal itu. Goyang anak kecil, punya perempuan. Nggak usah pakai Amerikanya, kejauhan. Terus saya kan katanya Dajjal masa sekarang. Contohnya ada sebenarnya. Dan sekarang diulangi lagi Dajjalnya itu adalah Netanyahu. Tinggal cuma maksudnya. Berbicara masalah tentang perang itu sulit sekali menembusnya ke Israel. Maksud saya, berapa sih sebetul korban yang di Israel? Tertutup. Sekarang lagi sasarannya para wartawan yang sering memberitakan tentang perang. Ditembaki, nggak pakai babi pula, ditembak. Apa nggak Dajjal gitu? Padahal yang sekarang itu tentaranya sudah bingung, pada linglung. Cuma buktinya ini yang saya katakan. Nah, kurang informasinya. Saya sampai pakai hak aret
Arif itu adalah merupakan orang yang terkenal. Kalau di sininya Kompas, itu susah tembusnya. Yang ada saya pakai itu Al Jazeera. Nah, Al Jazeera itu sekarang di Romola dibongkar, buang, tembak-tembak itu semua. Kan repot. Karena dia termasuk orang yang menceritakan keburukan-keburukan Israel. Saya sih aja lagi mikir, doanya orang Islam itu istijabah, enggak gitu. Katanya Allah Nasrullah urid, pertolongan Anda. Yang sananya juga mengatakan victory. Saya gusur Hamas, saya gusur Hizbullah demi victory. Oh, mau Netanyahu-nya yang dilalainya itu harapnya nggak ada gitu. Saya juga lagi jadi saya otak-atik. Hamas itu alirannya si apa bukan, tapi berkelompok dengan dia. Yang susah menghilangkan itu menghilangkan nama Hamas dengan teroris. Susah itu di situ. Karena berawal dari situ kan ada kelompok PLO, Hamas, Al-Quds dan banyak lagi sempalan-sempalannya. Itu susah itu. Faksi-faksi yang ada di situ, sehingga kita hanya memunculkan Islam bukan Islam lawan Yahudi, tapi ini masalah kemanusiaan. Sulit sekali. Tapi yang hebat Indonesia masih tetap bertahan. Ramai gegeran sama Netanyahu. Perempuan itu. Menteri kita di PBB. Tenang. Bahasa Inggrisnya pelan-pelan tenang gitu kok, mantep gitu kan. Coba kurang apanya pemerintah Indonesia. Kemarin saya diceritakan bantuan untuk Yaman, Sudan, dan Libanon serta Palestina 75 ton semua. Apa ente nggak mikirin di sana ke Yaman? Indonesia masih mikirin. Jadi saya punya pikiran Indonesia itu statusnya sekarang itu adalah negara donor. Donor. Ngasih makanan, jangan ngantuk kesampit tuh. Donor. Bukan kolor, donor. Hebat kan? Artinya statusnya Indonesia di mata dunia itu bukan negaranya apa ente begitu. Katanya 1000 wali di sana ada. Jangan Allahil-Azim ente bangga kita sekarang. Lepas di sininya lagi nggak ada lagi kebanjiran banyak, tapi sistem di Indonesia sudah membaik. Kalau ada bencana itu sudah membaik, kayak yang ada di daerah dulu. Kalau sampai dengan 2 minggu tidak selesai, maka bantuan dari pusat sudah baik ke distribusinya. Cuma ada aja gitu kan yang menggantikan makanan jadi apa gitu. Ada masih. Pokoknya kalau ada proyek ya ada semut di situ masih ada. Dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru bisa berkontrol dengan baik. Amin. Pokoknya ya, saya sih sudah pegal ngomong itu. Biarkan sajalah. Ternyata kalau saya mengamati itu geraknya sebenarnya sudah menyempit. Walak itu mulai kena. Nanti masyarakat juga bisa. Coba aja. Kalau pengen jelas, sekali-kali tuh lihat coba kita naik telepon. Kalau misalkan super taksi kayak modelnya kayak Asobirin gitu, wah ini pasti musuhnya Habib. Ada begitu. Tapi kalau lihat ada, saya pernah diturunkan. Pak, turun aja lah, saya tidak sealiran.
Karena saya bayar. Loh, saya sama Dongkot dulu sama dokter siapa yang di Unisma sama-sama sakit kayak Gus Dur. Itu saya pernah diturunkan lagi hebat-hebatnya dia nggak senang Gus. Pulang dari Universitas Islam di Malang, kan ya di Bekasi. Oh ya. Mau ke kantor Ulumul Quran. Saya ngikut kan, karena pulang itu nama aktivis satu itu ngikut. Ketika naik mobilnya mobil PW Yakob. Wah ini Pak, ada nih di belakang pengikutnya Gus Dur, turun saya diturunkan. Dulu belum ada tol, saya ingat masih ya ada pertigaan yang bandiran di situ tuh di Bekasi apa Pekayon ya. Ya masih pulang itu masih lewat Pekayon situ, masih belum ada tol. Diturunkan dari Unisma. Kan itu jalan itu kan Unisma. Ada Pekayon. Ada katanya pengikutnya Gus Dur katanya di sini. Ah, salah naik saya itu. Turunkan. Dia nggak senang sama Gus Dur. Saya ceritain sama Gus Dur itu muakak. Wah, penatulah. Saya ingat gitu. Malah diceritakan saya ngakak malahan. Bagus tuh namanya katanya. Kamu kapan? Dan saya kan dapat undangan Pak. Sudah itu cerita. Jadi ya udahlah bangsa begitu. Mereka juga sudah kepepet ternyata dibuka isinya begitu. Saya lagi mencari cerita daripada ketika TAP MPR dilaksanakan ditetapkan buat Gus Dur. Saya nyari Hamzah Has masih ada nggak? Bukan Hamzah Has yang meninggal, bukan Hamzah. Dulu ada ketua MPR dari Fakir Hamzah ya. Sosial. Udah meninggal. Udah meninggal ya. Saya suruh nyari supirnya. Waduh, suruh cerita, suruh cari, dikorek ceritanya. Ada di situ dagelan antara orang-orang yang mau bikin TAP MPR itu. Jadi, wah rame lah katanya gitu. Saya tuh cari yang jadi supir di dalam mobil itu setelah TAP MPR ditentukan kepada Gus Dur. Sekarang kan lagi dicari setelah ini TAP itu kepada Gus Dur di sini. Jadi berlawanan. Jadi yang benar yang mana? Kalau dulu tuduhannya tuduhan korupsi, kalau ini kan pembebasan korupsi. Yang mana di korupsinya? Yang nggak tahu lah. Itu namanya politik. Allah alam suap. Lanjut. Bunyi. Baik, dikira penjelasannya cukup.